Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas materi yang kami akan sampaikan, yaitu hubungan media udara terhadap kesehatan. Selamat menyaksikan. Jadi semuanya, sebelum kita memasuki definisinya, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakangnya dulu. Nah, pencemaran terjadi akibat senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh kegiatan manusia lalu ditambahkan ke lingkungan, sehingga menyebabkan perubahan buruk terhadap kesehatan kekerasan fisik, kimia, dan biologis. Kita tahu bersama bahwa media udara memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan lingkungan. Kualitas udara yang buruk dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Media udara juga berasal dari aktivitas manusia seperti industri, seperti pembakaran pada pabrik, lalu transportasi seperti kendaraan bermotor, bus, dan lain sebagainya, serta pembakaran bahan bakar sehingga dapat berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi media udara. Media udara adalah salah satu komponen lingkungan yang terdiri dari campuran gas yang mengelilingi bumi. Udara tidak terlihat dan tidak berwarna. 1. Komponen terdiri dari nitrogen 78%, oksigen 21%, argon 0,9%, dan gas lainnya seperti karbon dioksida dengan uap air 0,1%. 2. Media udara terkait dengan siklus biogeokimia air dan karbon dengan nitrogen. Yang ketiga, media udara bersifat sebagai sumber oksigen pernapasan makhluk hidup dan terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Kualitas udara dilihat dari lingkungan sekitar dan sumber pencemar. Berikutnya adalah media udara sebagai polusi udara atau media udara yang berubah menjadi polusi udara. Polusi udara adalah pelepasan zat berbahaya ke atmosfer yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Itulah yang disebut polusi udara. Berikutan inilah yang mencemari udara yang kita hirup yang dapat berupa gas, partikel, atau bahan kimia lainnya yang berikutnya adalah sumber atau penyebab polusi udara. Itu terdiri dari 4. Yang pertama, emisi kendaraan. Yang kedua, industri. Yang ketiga, pembakaran sampah. Dan yang keempat adalah pertanian. Nah, emisi kendaraan menjadi salah satu penyebab utama polusi udara di kota-kota besar karena gas-gas yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor dapat mencemari udara. Dan yang kedua adalah industri. Polusi udara disebabkan oleh polutan dari pabrik-pabrik yang menghasilkan bahan bakar fosil. Dan yang ketiga adalah pembakaran sampah. Polutan berbahaya dapat terlepas ke udara saat sampah dibakar. Contoh seperti saat kita membakar sampah plastik. Gas-gas atau uap yang dikeluarkan itu mengandung dioksin yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Dan yang terakhir adalah pertanian. Polusi udara juga dapat terjadi akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang dapat mencemari udara. Oke, baik. Yang berikutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Misalnya batuk, asma, infeksi saluran. Nah, penyakit ini nih disebabkan oleh polusi udara melalui gas-gas berbahaya seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan ozon troposfer. Ada juga ini yang menyebabkan seperti pingsan, pusing, sesak nafas, dan juga bahkan kematian itu disebabkan oleh gas karbon monoksida. Mekanisme terjadinya asma, peradangan saluran napas. Polusi udara dapat menyebabkan peradangan pada saluran napas dan paru-paru. Pengeluaran histamin. Sel-sel kekebalan tubuh mengeluarkan histamin yang menyebabkan kontraksi otot-otot polos pada saluran napas. Yang ketiga, kontraksi otot-otot polos. Kontraksi otot-otot polos pada saluran napas menyebabkan penyempitan saluran napas. Yang keempat, sesak napas. Penyempitan saluran napas menyebabkan sesak napas yang merupakan gejala utama asma. Mekanisme masuknya polusi udara menyebabkan infeksi saluran
pernapasan dan batuk ke dalam tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, instruksi polutan udara. Polutan udara seperti partikulat halus, gas-gas berbahaya, ozon dapat masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi. Yang kedua, penyerapan melalui hidung. Polutan udara dapat diserap oleh hidung yang kemudian dapat memicu reaksi imun dan menyebabkan gejala-gejala seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan. Tiga, penyerapan melalui tenggorokan. Yang pertama, polutan udara dapat diserap oleh tenggorokan yang kemudian dapat memicu reaksi imun dan dapat menyebabkan gejala-gejala seperti sakit tenggorokan, batuk, demam. Yang keempat, penyerapan melalui paru-paru. Polutan udara dapat diserap oleh paru-paru yang kemudian dapat memicu reaksi imun dan dapat menyebabkan gejala-gejala seperti sesak napas, batuk, dan demam. Yang kelima, infeksi saluran pernapasan. Polutan udara dapat memicu reaksi imun yang tidak normal, dapat menyebabkan gejala-gejala seperti peradangan, kerusakan sel, dan infeksi. Yang berikut cara mengurangi dampak polusi udara. Yang pertama, menanam tanaman. Dengan menanam tanaman seperti pohon mampu menyerap partikel polusi atau gas CO2 sehingga dapat mencegah polusi udara. Yang kedua, mendaur ulang sampah. Hindari dari pembakaran sampah karena asap yang terbentuk dari pembakaran sampah yang dapat mencemari udara. Sebagai gantinya kita dapat memisahkan sampah dan mendaur ulang barang-barang yang digunakan kembali untuk mengurangi pembakaran sampah. Ketiga, kurangi penggunaan energi. Kurangi penggunaan energi ini dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi dari pembangkit listrik dan pengguna motor atau mobil. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Bisa dimulai dengan memberi edukasi kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau kerabat untuk melakukan upaya-upaya untuk mengurangi polusi udara. Nah, apa sih peran kita dalam mengurangi polusi udara? Nah, kita bisa berkontribusi dengan melakukan hal-hal secara sederhana seperti yang pertama, matikan lampu saat tidak digunakan. Itu dapat mengurangi penggunaan listrik. Yang kedua, memanfaatkan barang-barang yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga adalah mendaur ulang untuk mengurangi sampah. Sekiranya cara-cara itu bisa kita terapkan dalam hidup kita masing-masing. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil, media udara memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan lingkungan dan manusia. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai dampak negatif baik terhadap kesehatan lingkungan maupun kesehatan manusia. Upaya mitigasi polusi udara sangat penting untuk melindungi kesehatan lingkungan dan menjaga kesehatan manusia.